Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kali ini kita menyadap pohon karet besar, Lur. Ini pohonnya untuk cuaca mendung-mendung sedap lah, Lur ya. Sebagian pohon masih ada yang basah. Kita keluarkan dulu isi-isinya, Lur. Sambil menunggu pohon karet kering, Lur, kita balik lagi mentadaburi tulisan dari Mbah Nun, Lur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah ini, Lur, mentadaburi tentang nyunggi kitab suci. Dalam tulisan nyunggi kitab suci, Mbah Nun menjabarkan beberapa poin, Lur. Nah, poin yang paling penting menurut pembacaan yang telah dibaca yaitu poin tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu kalau kita runtun maka puncaknya adalah firman yang ada di dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi kata tadabbur merupakan kata yang difirmankan, kemudian ditulis oleh para penulis wahyu di dalam mushaf saat ini, tertulis dan dapat dibaca oleh seluruh umat manusia dengan afala yatadabbarun Al-Quran. Maka kata tadabbur adalah kata yang semestinya tidak diakui oleh kelompok atau individu yang menghegemoni kata tadabbur. Karena kata tadabbur itu kata untuk seluruh umat manusia. Jadi kita selaku pembaca dapat mentadabburi segala hal yang ada, yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, prioritas yang harus ditadaburi adalah Al-Quran, yaitu kitab suci yang tidak ada celah kesalahannya. Kemudian bagaimana kalau kita mentadaburi alam? Ada istilah dalam ini pendidikan, ada tadabbur alam. Biasanya peserta didik
diajak untuk berpetualang, untuk adventure, mentadaburi alam. Maka ada kata tadabbur alam. Kemudian ada juga tadabbur Al-Quran, tentunya itu yang prioritas. Mentadaburi Al-Quran sebagaimana Mbah Nun juga melakukannya. Kalau kita mengikuti perjalanan Mbah Nun, kita dapat membaca bagaimana Mbah Nun mentadaburi Al-Quran. Nah, kawan-kawan bisa membuka link dalam internet, yaitu double tree, ini double 3 kali www lah, habis itu caknun.com. Di sana nanti kita temukan kolom tentang tadabbur hari ini. Pada perjalanan pentadaburan Mbah Nun itu yang telah mencapai banyak tulisan. Ketika Mbah Nun aktif dalam dunia tulis menulis ketika itu ya, yang dapat kita nikmati tulisan-tulisannya itu diantaranya itu pentadaburan tentang surat Al-Fatihah. Dan kawan-kawan tentunya bisa membaca pentadaburan Mbah Nun tentang surah Al-Fatihah dari Bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim lah ya, sampai akhir ayat lah, wiril maghdubi alaihim waladdallin. Nah, untuk rahasia mengapa Mbah Nun mentadabburi surat Al-Fatihah, tentunya itu menjadi rahasia yang sama-sama belum kita ketahui. Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah dalam hati mereka itu terdapat gemboknya? Tidak ada kuncinya, cuman ada gemboknya. Jadi tidak dapat mentadaburi karena tidak terbuka. Nah, pada pertemuan kali ini lur, sudah nah ket mau kok yora dang. Nah, pertemuan kali ini yaitu polisi tidur. Untuk pentadaburan Al-Quran insyaallah kita nanti akan mengulas lebih khusus tentang bagaimana Mbah Nun mentadabburi surah Al-Fatihah. Nah, di sana tentunya banyak hal-hal yang dapat kita ini garis bawahi dan kita jadikan sebuah pembelajaran tentunya. Kita jadikan pentadabburan. Nah, pada kali ini polisi tidur. Di sini ada sebuah
judul di chapter ke-14, judulnya polisi tidur. Polisi tidur adalah sebuah ungkapan yang dibuat oleh orang Indonesia. Untuk kemunculan polisi tidur ini, siapa pencetusnya, kita tanya ke ini nanti, ahli kata ya, ke ahli kata, atau tentunya ada di kamus KBBI. Siapa yang mencetuskan pertama kali polisi tidur? Pada tulisan ini dituliskan ada sebuah cerita anekdot. Cerita anekdot yang di sini tokohnya itu Mataki. Kalau di Arab sana ada Abu Nawas, di sini ada Wak Mataki. Seorang tokoh anekdot. Jadi seperti ini ceritanya, lur. Wak Mataki di siang bolong naik bus. Di dalam bus itu kaki Wak Mataki terinjak oleh seseorang. Diinjak dengan sepatu pula. Kemudian Wak Mataki tersulut emosinya. Tapi banyak pertimbangan di dalam pikiran Wak Mataki, meluapkan emosi secara instan atau ditahan, diimbu. Nah, Wak Mataki selaku seorang tokoh anekdot tentunya menikmati peristiwa itu dengan keanekdotannya. Maka dilihatnya lah wajah penginjak kaki Wak Mataki itu. Lantas dengan sopan Wak Mataki bertanya, "Bapak seorang polisi ya?" Nah, tentunya orang yang menginjak kaki Wak Mataki ini tidak ngeh dengan pertanyaan itu. Maka dijawab, "Oh bukan. Bahkan tergagap-gagap, kok pertanyaannya aneh." Wak Mataki kemudian berkata, "Sungguh Pak." "Loh sungguh?" Kemudian Wak Mataki juga mengulang pertanyaannya. "Tapi punya sedulur polisi ya?" "Oh tidak, kata orang yang menginjak kaki Wak Mataki tadi. Sumpah, kata orang yang menginjak tadi. Tentunya Wak Mataki menarik napas dan ingin mengeluarkan suara yang berbeda tanya. "Kok berani-beraninya menginjak kaki saya?" Spontan orang itu menggerakkan kakinya sambil tertawa terbahak-bahak, kemudian minta maaf. Lah, enak telepon. Panggilan dari nenek, lur. Jadi kisah anekdot tadi jadi tidak lucu karena ada panggilan telepon. Nah, pada intinya Wak Mataki ini lur, menyudahi percakapannya dengan orang yang menginjak kaki tadi.
Nah, dari cerita anekdot itu kita tentunya kekeh lah ya. Kok seperti itulah Wak Mataki punya ide kreatif untuk menetralisir suasana atau keadaan. Nah, baiklah Lur, kita coba alon-alon mentadaburi hal itu. Jadi polisi tidur adalah sebuah judul yang ditulis Mbah Nun untuk mewakili peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia tentunya. Nah, polisi tidur adalah perwakilan dari banyak peristiwa yang pernah terjadi di alam semesta ini. Pada intinya adalah polisi tidur sebuah momok bagi orang yang menganggap polisi tidur adalah momok. Dari polisi tidur ini kita banyak belajar bahwa kata itu bisa menjadi sebuah doa atau bisa juga menjadi sebuah bahan renungan, seperti halnya Wak Mataki bisa menikmati proses penderitaan yang dialami olehnya. Jadi banyak orang yang berharap kalau momok yang menghantuinya itu ketika ia lewat tidur misalkan. Kalau kita ini kan ilustrasikan seperti ini. Kalau ada orang jahat dan kita mau lewat di areal kekuasaannya, maka kita akan was-was dengan hal itu. Maka doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala adalah agar orang jahat itu tidur, sehingga ketika kita lewat kita tidak mendapat dampak daripada perbuatannya. Kita contohkan mungkin Fir'aun lah ya, tokoh yang disebut di dalam Al-Quran sebagai tokoh yang abadi. Kenapa saya ungkapkan tokoh abadi? Karena dia disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab baik itu baik, baik itu buruk, yang tercantum di dalam Al-Quran itu kekal dan akan menjadi pembelajaran bagi manusia. Kebetulan Fir'aun adalah tokoh yang di dalam kehidupannya adalah sebagai orang yang zalim. Fir'aun namanya. Nah, ketika Fir'aun itu
muncul di abad modern, tentunya kita menginginkan bahwa Fir'aun tidur dulu. Kalau tidak tidur akan berdampak buruk kepada orang-orang di sekitarnya yang berseberangan dengan Fir'aun. Atau juga bisa kita ambil peristiwa anekdot ketika Wak Mataki tadi berhadapan dengan seseorang yang menginjak kakinya. Nah, itu karena penginjaknya tidak tidur. Jadi penginjaknya bisa masuk bus dan bersama Wak Mataki. Nah, jika apa contohnya lah, selain Wak Mataki menginjak tadi, contoh tidur adalah